Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nisa Ditya. Saya Rusifa Dewantri. Dan saya Saktia Ramadana. Kami adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang LDBI tahun 2024. Baik Dewan Juri, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari mosi yang telah diberikan, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Menurut dosen Universitas Indonesia, konsep ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Menurutnya, model bisnis ekonomi biru dapat diterapkan penduduk Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka. Konsep ekonomi biru pada awalnya hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi. Namun sekarang konsep tersebut meluas dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor PDB terbesar di Indonesia. Menurut Kadin Indonesia, ekonomi biru mencakup berbagai sektor, yaitu perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengolahan limbah, mitigasi perubahan iklim. Konsep ekonomi biru diharapkan dapat menghasilkan kesehatan ekonomi yang komprehensif dan progresif tanpa melanggar tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Artinya, tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi industri, tetapi juga potensi ini memiliki efek layanan ekosistem. Baik, dari yang telah saya sampaikan, bagaimana menurut Anda sekalian mengenai ekonomi biru? Baik, izin Dewan Juri. Menurut saya sangat setuju dengan ekonomi biru. Ekonomi biru ditunjukkan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Pada dasarnya, konsep ekonomi biru tidak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, tetapi termasuk dalam sektor pariwisata dan transformasi yang secara fundamental mengandalkan kekuatan maritim. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang cukup terkait potensi ekonomi biru di suatu wilayah, produk domestik bruto (PDB), subsektor perikanan serta transportasi laut dan sungai bisa digunakan sebagai salah satu proksi potensi ekonomi biru nasional dalam publikasi Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan dari 2018-2022. Baiklah, bagaimana dengan tanggapan Anda, Saudara Denis? Baik, Dewan Juri yang terhormat, izin bertanya kepada Saudara Setia, mengapa aktivitas ekonomi biru bisa mengurangi kelaparan dan kemiskinan? Baik, izin menjawab Dewan Juri. Karena dengan ekonomi biru, subsektor perikanan cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. PDB realnya mencapai 58,96 sampai 69,59 triliun pada tahun 2022. Subsektor perikanan cenderung berpotensi besar di Indonesia mengingat sumbangsinya terhadap struktur perekonomian secara keseluruhan mencapai sekitar 2,7% setiap triwulannya. Sejalan dengan subsektor perikanan, subsektor transportasi, sungai dan laut juga cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhannya pada triwulan dari 2 tahun 2022 mencapai sekitar 5,8% untuk transformasi laut dan 41,8% untuk transformasi sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). Baik, izin Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan penerapan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya laut. Oleh karena itu, dengan penerapan ekonomi biru akan terjadi aktivitas penangkapan ekosistem laut seperti ikan dan sebagainya, yang akan menyebabkan populasi ikan menurun. Dan aktivitas penangkapan ikan secara tidak efektif seperti pengoboman dan menggunakan teknik cantrang. Hal tersebut akan menyebabkan dasar laut hancur seperti terumbu karang rusak dan ekosistem laut terancam punah. Dan seperti pada seminar UGM yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2023, dalam kesempatan itu salah satu dosen UGM, Ridwanuddin, menyampaikan bahwa ekonomi biru bukanlah solusi untuk tata kelola laut di Indonesia. Mengingat secara mendasar
laut Indonesia masih diposisikan sebagai ruang kompetisi atau terbuka atau laut bebas. Dengan digagas oleh seorang ahli hukum Belanda, sesungguhnya aktivitas ekonomi biru mendorong eksploitasi berlebihan pada sumber daya laut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin memberikan pertanyaan untuk saudara Denis. Bagaimana saudara Denis bisa menyimpulkan bahwasannya ekonomi biru itu menyebabkan populasi ikan menurun? Bukannya ekonomi biru dicetuskan sebagai solusi untuk mempertahankan daya dukungan alam terhadap ekonomi. Itu saja. Terima kasih. Baik, izin menjawab yang juri yang terhormat pertanyaan dari saudara Septia. Karena kita bisa memberi contoh sumber daya alam yang dipakai terus-menerus akan ada waktunya habis. Dan juga ketika kita mengambil ekosistem ikan di laut secara terus-menerus, hal tersebut akan habis terus-menerus. Jadi, tidak akan ada penerapan ekonomi biru selanjutnya. Terima kasih. Baik, itu saja debat kami mengenai ekonomi biru. Ekonomi biru memang baik bagi Indonesia karena Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan perairan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan terhadap penerapan ekonomi biru di Indonesia. Baik, dan juri yang terhormat, berakhir kesimpulan dari siapa tadi, berakhir pula video kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.